Jenderal. Salaman dulu. Selamat tangga Sumsel Jenderal. Ada penetapan tadi malam kan sebagai ketua KPK. Kemudian kalau kita lihat kan Jenderal sebagai ketuanya. Nah ini tanggapannya seperti apa? Ya, saya memang mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 sejak tanggal 4 Juli yang lalu. Malam tadi saya mengikuti fit and proper test di Komisi 3 DPR RI sampai malam gitu. Terus setelah semua peserta 10 orang, terus Komisi 3 melakukan pemungutan suara dan hasilnya ya saya terpilih dari 56 anggota Komisi 3 DPR RI, 56 juga saya dapat suara. Ini adalah tantangan bagi kita semua, bagaimana kita mengemban amanah rakyat. Karena Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini adalah kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Saya pernah mengatakan kepada kawan-kawan bahwa Allah SWT itu pasti akan memberikan amanah, jabatan, kekuasaan, kemuliaan, kedudukan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan ini sudah takdir, saya harus menerima, saya tidak bisa tidak menerima. Dan tentu ini punya tanggung jawab dunia maupun akhirat. Sehingga saya menetapkan hati saya bahwa saya akan gunakan, kerahkan semua kemampuan pikiran, tenaga saya untuk melakukan suatu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna sebagaimana itu disebutkan di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nah, ke depan tentu kita di dalam rangka pemberantasan korupsi kita akan lakukan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pengertian pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi mulai dari koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, monitoring, dan pemeriksaan di peradilan dengan melibatkan masyarakat berdasar undang-undang. Saya kira itu yang harus kita kerjakan. Kalau kita lihat kan ada beberapa lembaga negara juga yang dipimpin langsung oleh kepolisian. Nah, Jenderal sebagai ketua KPK, nah ini menanggapi ini seperti apa? Tidak ada persoalan karena di dalam undang-undang KPK pimpinan itu adalah pejabat negara. Artinya dia memiliki kesetaraan dengan seluruh pejabat kementerian lembaga. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa tidak melaksanakan amanat pasal 6. Pasal 6 huruf A disebutkan adalah melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Jadi kita tidak pernah lagi melihat kepangkatan, tidak ada. Yang ada adalah semangat koordinasi, semangat melakukan supervisi, semangat untuk melakukan pencegahan, semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Caranya banyak, bisa kita lakukan dengan cara yang saya sampaikan kemarin di Komisi 3. Yang pertama adalah kita melakukan pendekatan yang kita kenal dengan mitigation approach. Pendekatan meminimalisasi bahaya daripada korupsi. Udah itu kita melakukan juga kegiatan yang terkait dengan pencegahan, preventive approach. Yang berikutnya kita juga akan melakukan monitoring approach karena ada kewajiban di dalam pasal 6 huruf E melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program pemerintah. Artinya KPK harus hadir di dalam setiap program pemerintah. KPK harus menjadi bagian sebagai leading sector untuk memastikan bahwa program pemerintah itu bisa berjalan dan tidak ada kerugian negara.
Itu yang penting. Walaupun beberapa kepala lembaganya anggota kepolisian juga. Nggak ada masalah ya. Jenderal, Terakhir Jenderal, Kenapa? tentang rancangan undang-undang KPK setuju atau tidak, apa alasannya? Sebentar dulu, kita tidak pernah mengatakan, kadang-kadang pertanyaan kawan-kawan wartawan kadang-kadang gini ya. Iya, jadi begini. Dalam proses penegakan hukum itu ada tujuan. Tujuan penegakan hukum dan syarat penegakan hukum. Syarat efektifnya penegakan hukum itu dia pertama adalah hukum itu sendiri. Kedua adalah aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah sarana dan fasilitas penegakan hukum. Yang keempat adalah budaya hukum itu sendiri. Kenapa itu harus ada? Adalah dia ingin mencapai tujuan penegakan hukum, yaitu mewujudkan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, mewujudkan rekayasa sosial, perubahan perilaku, dan yang keempat adalah bagaimana menimbulkan kemanfaatan. Saya tidak ingin mengomentari terkait dengan revisi undang-undang, tapi yang pasti syarat penegakan hukum itu adalah hukum itu sendiri. Nah, saya tidak tahu karena ini adalah kewenangan hak daripada hak inisiatif DPR dan pemerintah. Jadi kita lihat, tapi yang pasti niatnya pasti untuk menuju sasaran, yaitu tujuan penegakan hukum sendiri, menimbulkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Saya kira itu. Ya, terima kasih Jenderal. Kepolisian atau mundur dari kepolisian nanti, Jenderal? Oke, terima kasih ya. Yuk. Terima kasih ya. Yuk, semuanya ya. Jenderal. Bukan molek, Bang. Molek. Ya, boleh orang mau istirahat. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.